pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Sudah berdoa? Belum Ibu. Oke, satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta anak Rolen untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ambil sikap yang pantas untuk berdoa ya anak-anak. Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. dalam Bapa dan Anak Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak Rolen yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu harus saya dulu ya. Ya Ibu. Li, adik Ibu. Rolin, Adik Ibu. Piani, Adik Ibu. Tian. Hadir Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Tepuk Ya. tangan dulu. Oke. Anak-anak pernah anak-anak coba lihat gambar ini dulu. Tumbuhan. Apa yang coba perhatikan dengan baik? Anak yang coba perhatikan dengan baik. Buah atau Buah Ibu. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Oke, sebelum mulai kita pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu melalui kegiatan pengamatan gambar, serta itu mampu menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar. Yang kedua itu melalui kegiatan diskusi, serta mampu mengelompokkan bagian tumbuh-tumbuhan berdasarkan fungsi dengan tepat. Yang ketiga itu melalui presentasi, peserta didik mampu mengajukan hasil pengamatan secara lisan maupun tulisan dengan percaya diri dan jelas. Oke, anak-anak, Ibu mau tanya dulu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Anak-anak pernah melihat tumbuhan di sekolah atau di sekolah kita ini atau di rumah? Pernah. Oke, tumbuhan apa? Coba latihan. Mangga. Oke, ada yang lain? Jambu, tomat. Kalau anak Piani? Tomat. Oke, itu adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan. Mungkin anak-anak belum tahu juga di tumbuhan itu bagian tumbuh-tumbuhannya itu apa saja. Kan belum tahu toh? Iya. Oke, hari ini kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan dari tumbuhan yang anak-anak sebutkan tadi. Oke, anak-anak, Ibu mau tanya lagi. Apa yang terjadi jika tumbuhan yang anak-anak lihat pernah selama ini itu tidak disiram? Siapa yang bisa menjawab? Oke, anak Tian? Mati Bu. Mati. Mungkin ada lain? Layu. Oke, iya. Jika Subur Ibu. oh iya, jika kita tidak menyiramnya, itu akan layu terus mati ya, dan tidak tumbuh subur. Oke, terima kasih anak-anak, kita bertepuk tangan. Oke, anak-anak, pengertian tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan pada umumnya itu pengertian tumbuhan adalah makhluk hidup yang membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri itu melalui fotosintesis atau pembuatan makanan. Oke anak-anak, bagian-bagian tumbuhan yang pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Anak-anak bisa perhatikan? Bisa Ibu. Oke. Anak-anak, pada gambar ini yang disebut dengan akar. Anak-anak bisa lihat? Ini yang disebut dengan akar. Oke, ini yang tadi ya, ini yang disebut dengan akar. Anak-anak, akar itu fungsinya itu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua itu menopang tumbuhan. Yang kedua itu menopang tumbuh-tumbuhan itu agar berdiri tegak. Yang ketiga itu fungsi akar itu anak-anak menyimpan cadangan makanan atau pembuatan makanan. Oke, yang kedua itu batang. Anak-anak coba perhatikan lagi. Ini yang disebut dengan batang. Ini. Iya Bu. Ya. Oke, anak-anak, fungsi batang yang pertama itu menopang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu menyalurkan air dan zat pada bagian tumbuh-tumbuhan. Anak,
daun. Ini daunnya anak-anak. Yang warna hijau itu? Iya. Oke. Daun itu biasanya itu berwarna hijau karena mengandung klorofil. Jadi fungsi dari daun itu adalah tempat fotosintesis atau pembuatan makanan. Yang tempat terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Yang kedua itu menghasilkan oksigen. Yang ketiga itu tempat penguapan air. Nah, yang berikutnya itu ada bunga. Anak-anak coba perhatikan. Yaitu ini yang dimaksud dengan bunga di bagian gambar ini. Oke, anak-anak, fungsi bunga yang pertama itu sebagai alat perkembangan biakan. Yang kedua itu tempat terbentuknya buah dan biji. Yang berikutnya itu ada buah. Anak-anak coba perhatikan ini, gambar ini. Pada gambar ini yang dimaksudkan dengan buah yang berwarna merah ini. Fungsi buah itu anak-anak melindungi biji. Yang kedua itu tempat cadangan makanan. Nah, berikutnya itu ada biji. Oke, anak-anak coba lihat baik. Yang di dalam buah ini tadi, yang kecil-kecil ini yang dimaksud dengan biji. Nah, biji itu anak-anak, dia itu biasanya ada di dalam buah. Oke, fungsinya itu tumbuhan baru. Yang kedua digunakan untuk berkembang biak. Oke, anak-anak, ibu mau tanya ada berapa tadi bagian tumbuh-tumbuhan? Nah, coba jelaskan. Coba sebutkan. Daun, akar, buah. Oke, tepuk tangan. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Oke, anak-anak, ibu akan memberikan kamu kesempatan untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan kamu 2 kelompok, bisa satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang. Jadi kelompoknya ada 2 ya, anak-anak. Ya, silakan merapat dengan kelompoknya. Oke, ibu akan membagikan LKPD-nya anak-anak. Oke, anak-anak coba perhatikan dulu. Anak-anak coba perhatikan dulu cara mengerjakan LKPD-nya. Oke, anak-anak tuh perhatikan dari gambar ini. Terus, anak-anak misalkan yang pertama itu akar. Akar itu fungsinya apa? Sampai dengan buah. Oke, silakan mengerjakan anak-anak.
dari kelompok 1 terlebih dahulu. Presentasinya dibantu oleh anak-anak. Yang pertama itu akar, fungsinya itu untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Yang kedua itu batang, fungsinya itu untuk menopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga daun, tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga ada buah, fungsinya itu untuk melindungi biji. Dan yang terakhir itu ada biji sebagai calon tumbuhan baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Memang dari kelompok 1 mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Tidak ada ibu. Oke. Kelompok 2 dulu. Nanti ibu akan meneruskan jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kedua silahkan mempresentasikan hasil. Yang pertama akar itu menyerap air. Yang kedua batang menempah tumbuhan. Ketiga daun proses terjadinya fotosintesis. Yang keempat bunga tempat terjadinya pembuahan. Yang kelima buah tempat melindungi biji. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin kelompok 1 akan mungkin bertanya pertanyaan atau sanggahan mengenai jawaban dari kelompok 2. Tidak ada ibu. Oke, semua jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar sekali. Tapi ibu akan meluruskannya ya. Anak-anak tadi ibu sebutkan tuh ada 3 fungsi akar. Memang anak-anak sudah menjelaskan tadi menyerap air dan zat makanan dari tanah. Ya, yang kedua itu fungsi yang kedua itu menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Yang ketiga itu menyimpan cadangan makanan atau pembuatan makanan. Oke. Yang kedua itu batang. Anak-anak jawab untuk kelompok 1 dan 2 itu sama tadi, yaitu 1 saja. Tapi yang ibu jelaskan tadi anak-anak ada 3. Yang kedua itu menyalurkan air dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua itu tadi tempat tumbuhnya daun, buah dan biji dan bunga. Oke. Yang ketiga itu daun. Daun tadi anak-anak sama juga ya, cuma 1 jawabannya ya. Oke. Ibu akan meneruskan lagi. Fungsi daun tadi itu yang kedua itu menghasilkan oksigen. Yang ketiga itu tempat penguapan air. Oke. Yang keempat ada bunga. Sama juga ya, anak-anak sudah 1 jawaban, tapi di sini yang dijelaskan ada 2. Yang kedua itu tempat terbentuknya buah dan biji. Oke. Yang kelima itu buah. Buah anak-anak sudah menjawab tadi melindungi biji. Tapi satunya adalah tempat cadangan makanan. Oke. Yang kedua ada biji. Anak-anak sudah menjawab tadi sebagai calon tumbuhan baru. Tapi satunya juga ada itu digunakan untuk berkembang biak. Oke. Anak-anak, jadi anak-anak harus ingat apa tadi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah disebut. Oke. Anak-anak, hubungan antara bagian tumbuhan itu semua bagian tumbuhan itu saling bekerja sama. Tadi akar itu menyerap air, terus batang tadi menyalurkan air, terus daun tadi itu membuat makanan, terus bunga tadi itu menghasilkan biji anak-anak. Yang keempat itu buah tadi itu melindungi biji. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke anak-anak, ibu akan merefleksi dari materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau tanya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan tadi, atau apa yang menarik dari kita punya pembelajaran hari ini, materinya. Mungkin ada mau tanggapi dari sekian jawaban dari kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, mungkin ada ya kan anak Kian? Baik Ibu, hal yang menarik dari materi kita hari ini adalah menyalurkan makanan dari tanah menuju ke setiap akar. Oke, batang. Daun. Iya. Lalu Oke. berbuah. Tapi saya juga ada pertanyaan. Mengapa tumbuh-tumbuhan atau contohnya satu pohon itu setelahnya mati, setelahnya masih hidup? Bagaimana sebenarnya itu? Kalau misalnya
tumbuhan itu satunya mati dan satunya hidup ya. Mungkin cara kita untuk merawatnya itu kurang. Misalnya dari dia punya batangnya kan tidak bagus, terus akarnya tumbuh dengan baik, terus daunnya itu tidak tumbuh dengan subur, itu makanya di setiap tumbuhan itu ada yang mati, ada yang hidup. Tidak, kan ini kan satu pohon toh. Ya. Satu pohon. Sementara cabang yang satunya dia mati, cabang yang satunya hidup. Bagaimana seperti itu? Itu karena akar tadi yang mungkin tidak dirawat dengan baik, mungkin tidak siram. Kan ibu sudah tanya tadi toh, jika tanaman tidak disiram apa yang terjadi? Tanaman sudah menjalar, ada yang layu, ada yang mati, ada yang hidup. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada lagi Bu, saya juga Bu. Mengapa itu supaya dapat buah banyak itu saya lihat di kampung gitu toh. Supaya dapat buah banyak, mereka ambil paku itu, paku saya ini, terus paku di batang katanya supaya tambah zat besi. Apakah benar itu? Supaya tambah buah besar begitu. Oke, mungkin ada yang mau jawab? Menurut saya itu tidak. Itu bukan solusi untuk membuat suatu tumbuhan itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau itu malahan membuat pohon itu sendiri mati kan Kak? Iya, itu Anaknya ya. Oke, mungkin ada yang Femi? Oke. Dan juga ya, kalau pakai itu tidak mungkin dia tumbuh dengan baik. Karena tidak dengan cara begini saja kita supaya tumbuhannya merawat, melindungi. Cara kenapa yang buat mungkin dengan dia punya misalnya ada pupuk untuk menyuburkan suatu tanaman. Tapi saya lihat itu di kampung-kampung itu pakai paku itu. Tumbuh besar. Tambah zat besi toh katanya. Mungkin dia pakai jimat Karena Pak. logika orang kampung begini toh. Oh ini kayunya harus kurang zat besi. Jadi ditambah lalu sini. Bukan, itu mungkin apa namanya? Itu bukan dari teorinya Pak. Kalau masuk tambah besi nanti kan tumbuhannya tidak akan hidup dengan subur. Mungkin ada lagi mau apa hal yang menarik dari kitabnya materi? Oke, anak Geno. dari saya itu hal yang menarik dari materi kita hari ini, di mana kami itu mengetahui apa sih fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Oke, mungkin ada lagi tepuk tangan buat anak Geno dan anak Tian. Ada lagi? Tidak ada lagi. Satu lagi Bu. Kenapa itu di daerah di daerah gurun gitu? Apa tidak bisa tumbuh-tumbuhan di daerah gurun pasti. Ada, Anak Geno sih. kalau saya bagian ada itu pohon kaktus itu. Oh, kaktus. Oh iya. Nah, Yang tergantung dengan dia punya sekarang kakak Geno tahu kan pohon. dengan dia punya daerah. Misalnya di daerah Manggarai Timur tuh misal terlalu banyak buah ya. Misalnya buah apa itu banyak yang masih atau misalnya cengkeh. Kan di daerahnya kami itu di Manggarai itu di khususnya di daerah barat itu tidak ada namanya cengkeh, itu cocok jadi yang bagian daerah tertentu saja ya yang misalnya. Kan begini Bu, katanya kaktus tadi toh. Kita tahu bahwa kan tumbuhan itu kan membutuhkan air, toh tanah yang subur. Sementara di daerah gurun itu kan tidak ada air. Lalu bagaimana si kaktus ini bisa hidup gitu? Dia akan menjawabnya, pohon kaktus itu karena dia itu mengandung kadar air yang tinggi, itu makanya dia itu cocok hidup di perairan padang gurun. Terima kasih kepada anak-anak sudah menjawab atau sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai kita punya materi hari ini. Oke, anak-anak, ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang ibu sampaikan. Anak-anak, kesimpulan ini adalah tadi bagian tumbuhan dari itu ada. Yang pertama ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan Biji. anak-anak. Nanti kalau misalnya dimanapun anak-anak pergi, anak perhatikan ini namanya tumbuhan. Tumbuhan itu anak-anak tahu. Oh ini dia punya akarnya, ini dia punya batang, ini dia punya bunga, buah dan biji dan daun.
Anak-anak, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak hari ini. Oke, sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Geno yang sudah memimpin kita dalam